Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus meskipun masih di dalam pertemuan lewat Zoom, tapi saya percaya kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita. Mari saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita siapkan kehidupan kita untuk kita masuk dalam ibadah. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, di dalam waktu Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Evangelis David Richard. Tuhan, kami percaya firman-Mu memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang begitu baik dalam hidup kami. Mari dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, mari kita sembah Dia. Haleluya. Segala kemuliaan, segala keagungan bagimu, Rajaku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Engkau Bapa yang baik Tuhan. Dan kami percaya hanya denganmu Tuhan kami bisa bersorak-sorak, kami memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau melompat bagi Tuhan, kami mau bernyanyi bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersyukur ya di dalam kehidupan kita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kita tidak usah ragu atas kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita angkat pujian ini denganmu Tuhan. Mari kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Kita percaya hanya Tuhan sumber kekuatan dalam hidup kita. Kau pegang hidupku sepenuhnya.
mau semangat buat Tuhan? Yes, mari kita tetap mau bersorak-sorai buat Tuhan kita. terlalu baik di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini ketika kita mau persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Kita tahu Bapa itu adalah Bapa yang setia.
Kita tahu Dia terlalu baik di dalam hidup kita. Dia tunjukkan kasih setianya di dalam hidup kita. Pertanyaan buat kita semua, apa yang menjadi persembahan yang terbaik di dalam hidup kita? Ketika kita menerima kasih Bapa yang besar, ketika kita mengalami kasih Bapa yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih. Bapa, Kau setia.
kepada Pak Richard. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau setia, Engkau terus bersama-sama dengan kami sampai saat ini. Dan biarlah pada saat ini firman-Mu akan diseringkan, Kau saja yang berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu dan melalui kami semua ya Bapa. Kuduskanlah seluruh tempat di mana kami berada, seluruh fasilitas-fasilitas, internet, wifi, semua Kau kuduskan semua, tutup bungkus semua dengan kuasa darah suci-Mu, dan biarlah firman-Mu dapat disampaikan dengan penuh sukacita, dengan penuh penyertaan-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, haleluya, amin. Shalom. Saya akan menseringkan firman pada hari ini. Hari ini kita udah masuk di tema yang baru, dan tema tahun 2021 itu tema yang berkesinambungan, yang berlanjut. Kalau kita masih ingat, awal tema kita tahun 2021 adalah Activate Your Power, aktifkan kuasa yang ada. Kita punya iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Open your heart, activate your power, and go. Waktu kita pergi, kita masuk ke tema berikut, be like Christ. Kita menjadi seperti Kristus, kita meneladani Kristus. Waktu kita sudah meneladani Kristus, kita masuk ke tema selanjutnya, kita mengutamakan Dia. Mengutamakan yang utama, mengutamakan Tuhan Yesus. Waktu kita sudah mengutamakan Tuhan Yesus, kita masuk ke tema saat ini, kita memberi yang terbaik bagi Dia. Karena kita tidak bisa bilang kita mengutamakan Dia kalau kita tidak mempersembahkan yang terbaik buat Dia. Saya ambil pada malam hari ini secara singkat aja, saya ambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena ini sebenarnya kalau kita renungkan, ini kelanjutan daripada yang pendeta Kori bawa minggu lalu, itu meneladani Tuhan. Meneladani Tuhan itu dia kasih ada dua contoh. Melayani Tuhan, mengutamakan Tuhan itu dia kasih dua contoh, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Jadi melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan, kita selalu harus buat the best, harus buat selalu yang terbaik. Dan hari ini kita akan bahas secara singkat persembahan yang terbaik. Nanti ada subtemanya. Kita akan lihat. Saya coba ambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saya mau kasih satu kisah. Nanti kita lihat apakah kita saat ini sudah melakukan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, atau kita belum melakukan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, atau kita sedang melakukan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya coba kasih lihat kisah ini, satu ilustrasi, kita mungkin bisa lihat. Di sini saya kasih tema di ilustrasi ini, wither rose. Jadi tema ini wither rose itu kembang yang layu. Nah, ini temanya kembang. Ini ada 4 poin kita lihat di sini. Ada kembang yang layu. Ada seorang pemuda, dia punya nama ini Brian Jackson, pemuda yang multi talent. Dan ada pendeta ini, ada pastor namanya Pastor William. 1, 2, 3, dan ada terang Kristus. Nah, saya mau bercerita. Si Brian Jackson ini adalah pemuda yang multi talent. Dia vokalis, dia bermain, dia bisa pegang berbagai macam alat musik. Dia kena sakit kronis, kena penyakit dalam. Dia sudah berobat, dia sudah kemana-mana, tidak sembuh.
Tapi dia tidak putus asa, dia minta pendeta, dia minta Pastor Willem yang selalu berkunjung kepada jemaat. Dia bilang, datang Pastor Willem. Dia sharing sama Pastor Willem. Pastor Willem tanya, kenapa kamu? Dia bilang, saya sudah sakit, saya sudah berobat, saya sudah berusaha kemana-mana, saya tidak sembuh. Biarlah pastor berdoa buat saya. Kalau saya pulih, saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Saya mau melakukan yang terbaik buat Tuhan, pastor. Singkat cerita, pastor berdoa buat Brian Jackson. Pastor berdoa, pastor minta kekuatan dari Tuhan, minta pengurapan belas kasihan dari Tuhan tercurah, minta pengurapan mujizat kesembuhan tercurah. Singkat cerita, pastor percaya dalam nama Yesus, Brian pasti pulih, pasti sembuh. Yes, pastor, saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Selesai berdoa, pastor bilang, saya mau pamit. Pastor bilang, saya mau pamit, tapi pastor berikan kembang buat si Brian Jackson. Pastor tinggalkan. Tapi Brian, kalau Brian terima kembang ros yang segar, pasti Brian tidak bertanya. Dia pasti mengerti apa ucapan terima kasih ini. Tapi Brian bilang, pastor balik dulu ke sini. Kenapa kau berikan kembang layu buat saya? Kenapa ini kembang layu? Apa maknanya kembang layu ini? Ros yang layu ini? Pastor William bilang, maaf Brian, engkau ibaratnya kembang yang layu itu. Kau masih ingat? Sekian tahun yang lalu waktu kau masih pemuda, kau multi talent, kau vokalis di sekuler, kau vokalis, kau bisa bermain musik. Waktu istri saya datang berkunjung, bincang-bincang, Brian, bisa nggak bersama-sama kita bergabung di pelayanan, di apa itu yang kau ambil bagian di dalam melayani pujian penyembahan. Pergunakan talenta yang kau punya. Kau bilang, maaf saya lagi sibuk untuk tugas terakhir. Jadi saya belum punya waktu. Dan akhirnya bertahun-tahun lewat, Pastor William bilang lagi, saya pernah lagi datang. Saya mengajak engkau, kau sudah kerja. Ayo kita sama-sama melayani, penuhin jiwa. Brian bilang, saya terlalu sibuk di kantor, di tempat kerja saya tidak punya waktu. Langsung pastor bilang, itulah Brian, kau seperti kembang yang layu itu. Sudah layu baru kau mau datang, sudah layu baru kau mau beri kepada Tuhan. Kembang itu sudah tidak harum. Itulah ibarat manusia. Sudah terpuruk baru Tuhan, kalau saya sembuh, saya sehat, saya mau melayani kau. Tapi pada saat saya masih kuat, saya masih sehat, saya masih banyak berurusan dengan duniawi. Roma 12 ayat 2 bilang, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah sesuai pembaruan budimu. Supaya engkau dapat membedakan mana yang benar, seturut dengan kehendak Allah. Tuhan mau kita itu berbau harum di hadapan Dia. Kita beri yang harum kepada Dia, bukan rose yang layu ini. Bahkan ada yang mengkisahkan ini dead rose, kembang yang sudah mati. Kita mau beri yang harum kepada Tuhan. Kita mau mempersembahkan yang terbaik bagi Dia. Itulah Brian, waktu kau ingat, waktu kau masih muda, masih punya kreasi yang banyak, kau tidak mau mempersembahkan untuk Tuhan. Langsung Brian minta ampun dari Tuhan, ampuni saya. Tuhan tetap mengasihanimu karena kau sadar, Brian, terang Kristus itu sudah ada dalam dirimu. Karena Tuhan sudah bilang,
Kamu ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ada terang dalam dirimu, tapi kau sia-siakan terang itu. Kau tidak mau respon terang itu. Pada saat kau sudah layu, baru kau teringat. Tapi Tuhan tetap mengasihanimu. Sama seperti kita yang hadir di sini, kita renungkan, apakah kita sudah mengutamakan Dia dan kita beri yang terbaik bagi Dia? Atau mungkin kita yang hadir di sini, kita bilang, oh kebetulan saya tidak punya kegiatan yang lain, saya mau ikut di Zoom ini, mau ibadah. Atau mungkin kita bilang, enggak, saya mau tinggalkan yang lain dulu karena saya mengutamakan ini. Saya mau hadir. Saya mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Saya mau beri yang terharum bagi Tuhan. Itu yang tahu kita semua masing-masing. Pribadi masing. Saya tidak tahu. Apakah yang hadir di sini dia betul-betul ibadah atau dia nonton ibadah, yang tahu pribadi masing-masing. Hanya pribadi dan Tuhan yang tahu. Jadi kita bukan seperti kembang yang layu ini, tapi kita mau beri rose yang harum. Tuhan mau kita seperti ini. Jadi the fragrance of Christ, 2 Korintus 2 ayat 15. Kita beri yang harum bagi Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Karena Kristus sendiri bilang, beri, kamu adalah berbau harum daripada Kristus. 2 Korintus 2 ayat 15. Dan Tuhan sendiri yang mengatakan, bahasa Ibrani-nya bilang nikoarea. Jadi di Keluaran 29 ayat 18, 25, 41, 3 kali Tuhan bilang persembahan yang harum di hadapan Tuhan. 3 kali Tuhan bilang persembahan yang harum. Kita tidak bisa bilang kita mengutamakan Tuhan, kita meneladani Dia, kita activate kita punya power, tapi kalau tidak memberi yang terbaik bagi Dia, kita tidak memberi yang harum bagi Dia, tidak mungkin. Jadi itu yang Dia mau, kita persembahkan yang harum di hadapan Dia. Karena mempersembahkan persembahan kepada Tuhan bukan sekedar mengikuti aturan yang diberikan, tetapi memastikan bahwa persembahan kita itu berbau harum bagi Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi kita beri yang terbaik bagi Dia, karena Dia sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Dia sudah mati bagi kita, Dia sudah berkorban bagi kita. Apa yang kita mau beri bagi Dia? Hari ini saya bahas yang singkat aja, kita beri yang harum bagi Dia, itu yang terbaik. Nanti minggu-minggu ke depan kita bersambung lagi, masih berseri lagi persembahan yang terbaik. Ini yang pertama yang saya sampaikan. Jadi kita persembahkan tubuh kita, berarti tubuh kita itu kita persembahkan bagi Dia. Itu maksudnya seluruh aktivitas kita itu kita utamakan Dia. Kita persembahkan bagi Dia. Yang hidup, jadi kehidupan kita itu kita persembahkan bagi Tuhan. Yang kudus berarti kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, supaya kita berkenan kepada Allah. Jadi persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Berarti kita tidak menjadi serupa dengan dunia, supaya kita bisa menjaga kekudusan kita, supaya apa yang kita lakukan itu berkenan bagi Dia. Jadi kehidupan kita persembahkan bagi Tuhan. Itu yang berbau harum. Jadi kita persembahkan yang tulus, dari hati yang tulus kita persembahkan. Hidup kita, materi kita, semua kita persembahkan yang terbaik. Karena Tuhan tidak melihat berapa nilai, berapa besar yang kau persembahkan bagi Tuhan. Tapi Tuhan melihat hatimu, ketulusanmu, itu yang Tuhan lihat. Jadi seperti janda yang miskin ini, dia hanya memberi 2 peser, tapi dia beri seluruh nafkahnya. Dia beri dari pengorbanannya. Tuhan bilang itu yang terbaik. Bukan yang lainnya yang beri dari kelebihannya.
Tapi Tuhan bilang dia sudah melakukan yang terbaik. Jadi marilah kita hari ini mau berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau mempersembahkan yang berbau harum bagi Tuhan. Yaitu kita mau datang ke hadapan dia dengan tulus, dengan hati yang bersuka cita, dengan penuh ucapan syukur. Jadi itu yang berbau harum itu kita datang dengan tulus, penuh ucapan syukur, dengan hati yang sukacita. Persembahkanlah itu yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman yang singkat ini bisa menguatkan kami semua. Dan kami percaya Tuhan mengajarkan kami untuk berbuat selalu yang terbaik, yang harum di hadapan Tuhan. Karena kita tidak mau, kami semua tidak mau beri yang layu di hadapan Tuhan, kami tidak mau beri yang sisa-sisa di hadapan Tuhan, tapi kami mau beri yang utama, yaitu tubuh kita persembahkan di dalam hidup dan kebenaran kita. Terima kasih Bapa, ini doa kami, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Pak Richard yang sudah berbagi firman Tuhan dengan kita semua, dan inilah saatnya kita memberikan yang terbaik. Kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saat ini kita mau angkat tangan kita bersama-sama. Kita lepaskan berkat untuk Pak Richard. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami Bapa. Mengingatkan kami untuk mempersembahkan yang terbaik buat Bapa kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami melepaskan berkat, kami mengangkat tangan kami memberkati hamba-Mu yang Engkau pakai saat ini Tuhan. Pak Richard yang sudah berbagi berkat buat kami semua. Urapan Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Kasih Tuhan nyata di dalam kehidupannya bersama dengan keluarga, istri dan anak-anak. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan sempurna di dalam kehidupannya. Setiap kali pelayanannya Tuhan pakai dia dengan luar biasa lagi. Dimanapun dia berada Tuhan, kasih Kristus melingkupi dia bersama dengan keluarganya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berkati dan kami lepaskan berkat untuk Pak Richard mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin, terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Mari saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus yang akan dibawakan oleh Pastor Jody. Sambil mempersiapkan diri, kita angkat pujian karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih.
Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kepada Pastor Jody dipersilahkan. Suaranya Pak Jody. Suaranya Pak Jody masih mute. Mari kita angkat roti dan anggur yang ada di tangan kita. Dan saya mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh dan darah Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Ketika Engkau rela untuk menderita, untuk dianiaya, dan Engkau menjadi korban sembelihan. Engkau rela untuk mati, Tuhan, di atas kayu salib. Kami percaya ketika kerelaanmu dinyatakan bagi kami, maka kami pun mengalami anugerah keselamatan yang daripadamu. Terima kasih untuk kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus atas hidup kami. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini, mari kita angkat roti yang ada di tangan kita, dan dengarkanlah firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah persekutuan kita bersama dengan tubuh Kristus? Ketika engkau percaya, katakan amin. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa untuk kita semua dimanapun berada, dengan tubuh Kristus yang kita terima saat ini. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, maka engkau sudah sembuh. Imani apa yang menjadi janji firman Tuhan. Kita menerima tubuh Kristus dan kita menerima kegenapan janji firman Tuhan, yakni kesembuhan dari berbagai aspek kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima, makanlah dengan iman. Saudaraku, mari angkat anggur yang ada di tangan kita. Dan firman Tuhan berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, apakah saudara percaya bahwa anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Ketika engkau percaya, katakanlah amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, oleh darah Tuhan Yesus, maka engkau sudah disucikan. Oleh darah Tuhan Yesus, maka engkau sudah dikuduskan. Satu kali untuk selama-lamanya. Maka genaplah janji firman Tuhan atas kehidupan kita semua. Terimalah pengudusan Tuhan. Terimalah penyucian dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala aspek hidupmu, engkau akan mengalami keberhasilan.
kesuksesan. Karena ada janji di dalam firman Tuhan. Semua yang kau kerjakan dikuduskan Tuhan. Semua yang engkau lakukan disucikan oleh Tuhan. Bahkan seluruh kehidupanmu, keluargamu, dan segala sesuatu yang ada padamu disucikan, dikuduskan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat syukur kita kepada Tuhan Yesus. Katakan, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Berkuasa sanggup melakukan salibmu ku hidup. Salibmu engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Mari saat ini kita masuk di dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan disampaikan oleh Ibu Dian. Silahkan. Ya, Shalom Bapak Ibu, semua keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini mungkin ada tambahan pokok doa yang mau didoakan. Tadi memang sudah ada beberapa yang di-chat. Kalau tidak ada, mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat, kasih dan keagungan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur, kami selaku keluarga besar One Accord Ministry Pondok Daud Bapa. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau ya Bapa. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang kami terima dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengarkan berita firman-Mu Tuhan yang menjadi berkat bagi kami. Biarlah kami mempersembahkan hidup kami, hidup yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus ketika kami boleh melewati 30 hari di bulan September. Di awal bulan Oktober ini Bapa, kami mau memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ini adalah waktu kami yang akan memberikan yang terbaik, persembahan yang baik, yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengimani bulan Oktober adalah bulan yang penuh dengan mujizat Tuhan. Bulan yang penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sudah melakukan perjamuan asing kudus ya Bapa. Kami memperingati akan kematian-Mu di kayu salib yang telah menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Engkau yang telah menebus kami, menyucikan kami, menyelamatkan kami ya Bapa, menyembuhkan kami ya Bapa. Keselamatan itu menjadi bagian kami ya Bapa.
Kami bersyukur sungguh kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa di malam hari ini untuk semua keluarga besar One Accord Ministry yang sudah beribadah, yang tergabung bersama-sama dengan kami. Kami yang berada di Jakarta, kami yang berada di Bekasi, kami yang berada di Maluku, kami yang berada di Papua, kami yang berada di Sulawesi. Dimanapun kami berada ya Bapa, kami diberikan kesehatan untuk kami terus beribadah, berdoa. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati kuasa-Mu ya Bapa, lawatan-Mu Tuhan. Di malam hari ini ya Bapa, walaupun kami terpisah satu dengan yang lain, tapi kami fokus. Kami begitu merasakan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, kami sebagai One Accord Ministry, kerinduan kami sebagai keluarga besar itu kami semakin dekat dan kami semakin intim kepada Tuhan Yesus. Dan kami boleh mengalami Tuhan secara pribadi dan keluarga kami ya Bapa. Kami yang sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai anak, kami sebagai saudara, diberkatilah kehidupan kami semua ya Bapa. Setiap pergumulan-pergumulan kami ya Bapa, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus memberkati. Kami sebagai anggota ministry, biarlah Tuhan semakin perlengkap kami Tuhan. Kami tetap bersehati teguh di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan kami, pelayanan kami ya Bapa, pendidikan kami ya Bapa. Dan kami semakin setia, kami semakin taat dan mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Malam hari ini juga kami bersepakat, kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami berdoa untuk kepala negara kami Tuhan Yesus, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Kami berdoa juga untuk semua pejabat-pejabat tinggi negara, para menteri dan jajarannya ya Bapak. Diberkatilah pemimpin bangsa kami ya Bapak, pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya tidak ada pemimpin yang bukan berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua aparat TNI Polri di seluruh bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk keamanan bangsa kami ya Bapak. Pertahanan negara ini kami serahkan untukmu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kerukunan umat beragama. Biarlah bangsa kami ini ya Bapak, kami tetap hidup rukun satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk semua pemimpin umat beragama ya Bapak. Kami semua umat beragama ya Bapak. Diberkatilah kami hidup rukun, damai dan sejahtera ya Bapak. Shalom Allah untuk bangsa Indonesia. Kami juga berdoa ya Bapak untuk kota Jakarta sebagai ibu kota negara kami ya Bapak. Kami melepaskan berkat Tuhan Yesus untuk bangsa kami ya Bapak. Kami percaya mata Tuhan tertuju untuk bangsa kami. Kami percaya Tuhan Yesus, di mana bangsa kami, banyak orang benar berdiri berdoa untuk bangsa kami. Maka bangsa Indonesia adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa yang hebat, bangsa yang tangguh. Bangsa yang bangkit dari keterpurukan. Dari setiap persoalan problema bangsa ini, Tuhan sudah menolong. Tuhan memulihkan keadaan bangsa kami ya Bapak. Kami berdoa juga untuk semua anggota MPR, DPR RI ya Bapak. Semua anggota DPR yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Diberkatilah semua para anggota wakil rakyat ini ya Bapak. Kiranya semua aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik ya Bapak. Mereka menjadi anggota DPR yang benar-benar membela kepentingan rakyat ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak, ke dalam tangan pengasihan, menyerahkan semua tenaga medis ya Bapak. Kementerian Kesehatan kami serahkan buat Tuhan untuk penanganan COVID di bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengalami pemulihan demi pemulihan Bapak. Kami boleh melewati Tuhan Yesus di mana masa-masa krisis COVID, dan kami sekarang sudah mengalami pemulihan yang luar biasa. Kami berdoa untuk semua tenaga medis dan jajarannya ya Bapak, dan mereka boleh melakukan semua pekerjaan mereka secara bertanggung jawab dengan baik ya Bapak. Diberkatilah juga kesehatan mereka semua ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus dari sektor ekonomi, berdoa untuk sektor keuangan, pendidikan anak-anak kami ya Bapak. Kami percaya anak-anak bangsa Indonesia, anak-anak yang hebat. Sebagai generasi bangsa, mereka akan diberkati Tuhan Yesus. Mereka akan menjadi penerus bangsa yang kuat, yang hebat ya Bapak. Kami berdoa juga untuk semua ya Bapak. Pejabat-pejabat tinggi ya Bapak. Dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota.
seluruh camat, lurah, RT, RW, seluruh Indonesia, dari Papua sampai Aceh, diberkati Tuhan Yesus Kristus dengan sempurna. Hamba juga berdoa ya Bapak, dari sektor industri, sektor swasta ya Bapak, sektor pariwisata, semuanya diberkati Tuhan Yesus, satu dengan yang lain bersinergi ya Bapak, agar kami semakin kuat, semakin kokoh dan tangguh, menjadi bangsa yang hebat ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa di malam hari ini untuk Pak Yosua ya Bapak, di mana hari Senin Pak Yosua akan memeriksakan ke dokter ya Bapak di rumah sakit. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan bagi Pak Yosua ya Bapak. Diberkatilah Pak Yosua tetap sehat, tetap kuat untuk senantiasa Pak Yosua boleh memuji, memuliakan, bahkan melayani Engkau ya Bapak. Semua biaya yang diperlukan Tuhan Yesus memberkati. Memberkati juga istri dari Bapak Yosua. Tuhan Yesus memberkati kehidupannya ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk pergumulan tempat tinggal, untuk persekutuan doa Pak Yosua yang ada di Kediri. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus menyediakan tempat yang layak, yang terbaik untuk Pak Yosua, untuk pelayanannya di Kediri ya Bapak. Kami juga berdoa dan mengucap syukur di malam hari ini bahwa anak kekasih Cindy, di mana hari ini dia boleh mulai bekerja ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang Cindy sudah terima. Diberkatilah kehidupan keluarga Pak Yosua dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Ibu Kori Rumadas ya Bapak, yang dimana saat ini lagi merasakan ya Bapak kelemahan tubuh karena tubuhnya sedang stroke ya Bapak. Oleh kuasa bilur-bilur darah-Mu ya Bapak, dari ujung rambut sampai ujung kaki Ibu Kori dijamah oleh Tuhan Yesus. Mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan diterima oleh Ibu Kori. Engkau memberikan dia hati yang terus bersyukur kepada Tuhan, pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Dia tetap yakin dan percaya bahwa kesembuhan, bahwa pemulihan itu sudah diterima ya Bapak. Tuhan Yesus juga kami berdoa untuk semua keluarga yang boleh melayani Ibu Kori ya Bapak dengan sukacita, sehingga Ibu Kori tetap merasakan damai sukacita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur ya Bapak. Semangat yang patah dapat mengiringkan turun. Kami percaya keluarga besar Rumadas diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Bapak untuk anak Valentino Boas Rumadas ya Bapak, yang akan mengikuti tes pegawai pada kantor hukum dan HAM dengan nomor tes 1223 nomor urut 20 yang akan tes pada tanggal 6 Oktober 2021. Kami berdoa ya Bapak, ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapak. Biarlah semua terjadi seturut pinta dan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk anak kekasih ya Bapak, agar dapat mengikuti tes ini dengan secara baik ya Bapak. Pengurapan hikmat marifat pewahyuan dari sorga Engkau berkati ya Bapak. Ketika menghadapi tes ini, diberikan roh ketenangan ya Bapak. Diberikan roh kedamaian ya Bapak. Sehingga boleh menjawab tes ini dengan baik ya Bapak. Dan dapat menghasilkan jawaban-jawaban yang sempurna. Diberkati Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Anak-anak yang takut akan Tuhan, jaminannya adalah masa depan yang gilang gemilang. Maka itu kami tidak perlu takut dan khawatir. Diberkatilah kehidupan Valentino Boas Rumadas dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa di malam hari ini ya Bapak untuk Dede Maria Hermosa Kia yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah sakit ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak, di saat ini di mana belum terdeteksi Dede Mosa ini ada sakit apa ya Bapak. Tapi satu hal yang kami yakini, kami imani, ketika kami bersepakat bersehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit apapun itu Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan jamah. Lawatan Tuhan bagi Dede Mosa turun di malam hari ini ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa saat ini, Tuhan berada bersama Dede Mosa di rumah sakit. Engkau memberkati Kak Dewi dan suaminya ya Bapak. Engkau memberikan mereka pengharapan yang teguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka tetap melihat bahwa kuasa Tuhan terlalu nyata di dalam kehidupan keluarga mereka. Dede Mosa sudah disembuhkan, sudah dipulihkan. Dan secepatnya Dede Mosa akan keluar dari rumah sakit ya Bapak. Akan boleh berkumpul, bertemu bersama keluarga.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mendengarkan setiap doa-doa kami malam hari ini. Untuk jaringannya Ibu Dian Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Bapa, Dan setiap kemuliaan pergumulan. sampai selama-lamanya. Di Haleluya. dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Doa berkat disilakan Pastor Jody. Pastor Jody, doa berkat. Baik. Mari saudara, kita arahkan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami sudah selesai beribadah malam hari ini. Dan saat ini kami percaya apa yang sudah kami persembahkan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan segala sesuatu yang sudah kami bawa lewat pokok-pokok doa, semuanya biarlah naik bagaikan dupa yang bau harum di hadapan Tuhan dan semuanya dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih, kami menengadahkan hati kami dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan kita memandang wajah Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Kasih sayang dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan serta topangan dan tuntunan dari Roh Kudus Tuhan, kiranya kita alami mulai malam hari ini sampai dengan selama-lamanya, sampai dengan Maranatha, dan Tuhan Yesus datang kedua kali. Dia menjemput kita di awan-awan permai dan kita hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaannya yang kekal. Berkat Tuhan ini jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Ketua. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk semua kita yang sudah melayani Tuhan malam hari ini. Terima kasih juga untuk tim musik yang selalu mensupport. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Ibu Dian, terima kasih sudah membawakan doa-doa kita. Untuk Pak Richard juga terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan malam hari ini. Pastor Jody memimpin kita dalam perjamuan. Tuhan Yesus berkati kita semua dengan kelimpahan kasih karunia-Nya. Amin. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah join semua di malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada pengumuman dari Ibu Ketua, silahkan. Iya, terima kasih Ibu Pendeta Fenty yang sudah jadi WL dan host di malam hari ini. Luar biasa ya, Tuhan pakai Ibu Pendeta lebih lagi untuk jadi berkat buat kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah join bersama beribadah. Selamat datang buat Tante Carla Merpati yang sudah bisa hadir bersama-sama. Ibu Lis Lebobar yang pertama kali join. Shalom Ibu Lis, terima kasih. Koko Shalom, Deni Ibu Yustanto, Lis. baru pertama kali join ya, selamat bergabung Koko. Iya, Deni semua yang Yustanto, ada di terima Ambon, kasih sudah join. yang ada di Papua, shalom, selamat malam. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bapak Buat, terima kasih buat firman-Nya. Hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Semakin on Amin. fire. Amin, amin. Amin, amin. Iya, Terima kasih semuanya. terima kasih.